Yaitu kalau dia ingin fokus menuju jalan Allah, artinya ingin mendekatkan diri kepada Allah, tidak harus an yakhruja min malihi. Tidak harus dia itu meninggalkan hartanya, tidak. In kana lahu mal, kalau dia orang yang punya harta. Au yatruka hirfatahu, atau dia meninggalkan pekerjaannya, tidak harus. Ustaz, anak sekarang ini mau fokus saja Ustaz. Mau fokus mendekatkan diri kepada Allah. Anak mau tinggalkan harta anak, mau tinggalkan kerjaan anak. Salah. Orang kalau mau dekatkan diri kepada Allah, kata beliau, tidak harus meninggalkan harta, tidak harus meninggalkan pekerjaan, wa tijaratahu, tidak harus meninggalkan perdagangannya. In kana muhtarifan, kalau dia seorang yang bekerja, au muttajiran, atau dia seorang pedagang, jangan tinggalkan pekerjaannya, jangan tinggalkan dagangannya. Balil ladzi yata'ayyanu alaih, akan tetapi yang harus dia lakukan adalah kalau ingin dekatkan diri dia kepada Allah, taqwa Allah, kuncinya takwa kepada Allah. Takwa itu apa definisinya? Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Allah tu definisinya imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Imtithalu awamirillah, melaksanakan perintah-perintah Allah. Artinya, yang Allah perintahkan kerjakan semuanya. Yang wajib semuanya laksanakan. Jangan tawar-tawar lagi. Solat 5 waktu, tidak boleh katakan baru bisa 4, subuh belum bisa. Daripada tidak, jangan. Yang wajib semuanya kerjakan. Wajtinabu nawahi, tinggalkan larangan-larangan Allah. Tidak ada tawar-tawar. Yang haram, tinggalkan. Wajib laksanakan semuanya. Yang haram tinggalkan semuanya. Yang sunnah laksanakan semampunya. Nah, itu takwa kepada Allah. Nah, itulah kunci, kata beliau, kalau ingin dekatkan diri kepada Allah. Kerja tetap kerja. Ya, wali-wali Allah dulu kerja. Ada yang nyangkul berladang, ya. Ada yang wali Allah berdagang, ada yang berladang. Tapi dia jadi wali Allah. Kenapa? Karena itu tidak mencegah seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi jangan salah paham nanti kalian, ya. Jangan kalian nanti kalau mendekatkan diri kepada Allah, udah tinggalkan semuanya di masjid aja. Bukan begitu. Yang namanya ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya itikaf. Yang namanya ibadah itu kalian cari duit, nafkah. Anak lagi ngajar, nanti anak telepon insyaAllah. Jadi yang namanya ibadah itu bukan hanya sholat, itikaf, puasa, bukan hanya ngaji saja. Kalian kerja niat untuk mencari nafkah buat anak istri, apalagi buat bantu orang tua, buat bantu guru, buat menolong orang yang tidak mampu. Kerjanya jadi ibadah, kerjanya jadi pahala, dagangnya jadi pahala, berladangnya jadi pahala. Tergantung niat. Nah, jadi kalau mau dekatkan diri kepada Allah, kata beliau, jangan tinggalkan kerjaan, jangan tinggalkan harta. Justru kalau banyak harta, malah bisa lebih banyak ibadahnya. Bantu orang, bantu pesantren, ada masjid mau dibangun, bantu sumbang jadi amal jariah. Ya. Bahkan memberi, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, it'amul ja'i khairun min imarati alfi jami'. Memberi makan satu orang yang sedang lapar itu lebih afdol, lebih mulia daripada memakmurkan 1000 masjid jami'. Masjid jami' itu artinya masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Memakmurkan satu masjid saja luar biasa pahalanya, apalagi 1000 masjid. Tapi memberi makan orang yang sedang lapar, itu pahalanya lebih hebat, lebih banyak daripada memakmurkan 1000 masjid jami'. Nah, bagaimana mau mengasih makan orang
kalau tidak punya duit, kalau tidak punya harta kan. Nah, itu ibadah dengan harta. Nah, jadi kunci daripada ibadah bukan meninggalkan harta, bukan meninggalkan kerjaan. Kalau ingin mendekatkan diri kepada Allah, kuncinya takwa kepada Allah. Fima huwa fihi, terhadap apa yang menjadi kewajiban dia. Wal ijmal fi talab bihaitsu la yatruku fardhah wala nafilah. Nah, dia sekiranya jangan sampai ketika dia mencari rezeki itu, ketika dia kerja, ketika dia berdagang, ketika dia berladang, jangan sampai dia meninggalkan kewajiban, meninggalkan yang sunnah. Jangan sampai. Ingat tuh ya, hakikatnya nikmat adalah ketika sesuatu itu membuat kita tambah dekat kepada Allah. Itu nikmat. Dan hakikatnya musibah adalah ketika sesuatu itu membuat seseorang tambah jauh dari Allah. Ada orang punya harta banyak, tapi dia tambah jauh dari Allah, sibuk dengan hartanya sampai tidak solat berjamaah di masjid. Itu bukan nikmat, musibah namanya. Tapi kalau ada orang diberi miskin sama Allah, tidak kaya, hidupnya sederhana, tapi dia rajin ke masjid, rajin berdoa, rajin bersedekah. Hakikatnya itu bukan musibah, tapi nikmat yang dia dapat. Kenapa? Membuat dia tambah dekat kepada Allah. Nah, wala yaga'u fi muharramin. Nah, boleh kerja tapi jangan sampai terjerumus pada sesuatu yang haram. Wala fadulin la tasluhul isti'anah bihi fi tariqillah. Dan suatu perbuatan yang tidak ada manfaatnya, yang mana tidak pantas perbuatan itu untuk menjadi jembatan perantara untuk menempuh jalan Allah. Jadi yang namanya orang mau dekatkan diri kepada Allah itu, jangan lakukan yang haram, tapi lakukan yang wajib semuanya, tinggalkan yang haram semuanya, laksanakan sunnah semampunya, dan dia jangan lakukan perbuatan yang tidak pantas. Ayo, apa contohnya perbuatan yang tidak pantas dilakukan? Anak pondok, kalau belajar sama guru ada lewat-lewat gitu, jangan ditengok, fokus belajar. Ya. Kalau guru ngajar tuh lihat gurunya. Jangan motor lewat lihat. Itu ganggu guru. Gurunya jadi tidak enak ngajar. Ustaz tidak enak ngajar gini. Nanti motor lewat lihat, tidak fokus sama belajarnya. Maka Ustaz lebih suka ngajar di masjid. Tidak lihat apa-apa. Ini banyak yang dilihat, lihat motor, lihat orang lewat, lihat. Tidak bagus belajar gitu. Ustaznya yang ngajarnya tidak enak. Santrinya noleh-noleh terus. Apa tadi itu? Jadi orang kalau ingin menuju ke jalan Allah itu bukan hanya laksanakan yang wajib semuanya. Ini yang pertama nih. Kalau ingin menuju jalan Allah, dekat kepada Allah, satu, laksanakan yang wajib semuanya. Tinggalkan yang haram semuanya. Laksanakan sunnah semampunya. Yang keempat nih kata beliau, jangan lakukan perbuatan yang tidak pantas, yang bukan menjadi sebab ente dekat kepada Allah. Apa contohnya? Nongkrong di kafe, joget-joget, mutar lagu di kafe, tepi jalan, joget-joget, tidak pantas. Walaupun misalnya ente sama kawan-kawan, buka lagu dangdut sama kawan-kawan, joget, tidak haram, tapi tidak pantas itu. Nah, itu sesuatu yang bukan menjadi penyebab untuk dekatkan diri kepada Allah. Artinya itu bisa menjadi penyebab ente susah untuk dekatkan diri kepada Allah SWT. Kenapa? Karena itu perbuatan yang tidak pantas. Nah, ibaratnya kalian sholat cuma pakai sarung ya, nutup antara pusar dan lutut, boleh tak? Boleh, cuman tidak pantas. Tidak pantas seperti itu tuh disodorkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, fa in alimal muridu annahu la yastaqimu qalbuhu wa la yaslamu dinuhu illa bitajarrud anil mal. Tapi kata beliau ni, fa in alimal murid, jika orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah itu tahu annahu, bahwasanya la yastaqimu qalbuh, hatinya tidak bisa istiqomah, wala yaslam dinuh,
dan agamanya tidak bisa menjadi selamat illa bitajarrud anil mal, kecuali dia harus melepaskan harta. Dia kalau masih bergelut dengan hartanya, hatinya tidak bisa istiqomah dalam kebaikan, susah dia istiqomah. Dan agamanya susah untuk selamat. Islamnya dia susah untuk selamat. Dia takut tambah jauh dari Allah kalau dia tetap bergelut dengan mal. Wa anil asbab al-battah, dan sebab-sebab yang lainnya itu sebab-sebab untuk mendapatkan harta seperti bekerja. Jadi kalau dia tetap bekerja, tetap bergelut atau sibuk dengan ngurus hartanya, dengan bisnisnya, dia tidak istiqomah. Dan dia bisa tidak selamat agamanya. Artinya dia bisa tambah jauh dari Allah. Maka kalau seperti itu, dia posisinya lazimahu dzalik. Maka berarti dia harus memang meninggalkan hartanya. Berarti memang harus dia meninggalkan hartanya. Berarti dia memang harus meninggalkan hartanya, pekerjaannya. Kenapa? Karena dia tidak bisa istiqomah dan dia tidak bisa baik agamanya kalau dia tidak meninggalkan hartanya. Tapi kalau ada orang, dia kerja, dia jadi orang kaya, tetap bisa istiqomah, sholat berjamaah, bangun tahajud, ngaji, bantu orang, tetap, itu bagus. Tapi kalau tidak bisa, Ustaz, kata dia, kalau anak ini tetap bergelut dengan bisnis, Ustaz, tidak bisa istiqomah, Ustaz. Kadang tinggal sholat, jangankan sholat berjamaah, kadang sholat sendiri aja tidak, misalnya. Anak kalau tetap bisnis ini, agama anak bisa rusak, Ustaz. Kenapa? Karena anak bisa dekat dengan perempuan yang bukan mahram, kadang-kadang bersentuhan, berbisnis dengan dia, berboncengan berdua. Rusak agama anak, Ustaz. Rusak akhlak anak. Berarti lazimahu dzalik, dia harus tinggalkan itu. Karena kalau tidak dia tinggalkan, bukan tambah dekat, dia tambah jauh dari Allah. Jadi memang kadang ada orang-orang tuh memang harus dia tinggalkan kerjaannya. Kenapa? Karena kerjaannya bukan jadi sebab dia dekat kepada Allah, tapi tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dzalik. Fa in kana lahu azwaj aw aulad tajibu nafaqatuhum wa kiswatuhum lazimahul qiyam bidzalik. Tapi kata beliau, kalau dia punya istri-istri atau punya anak-anak yang wajib dia nafkahi, wajib dia kasih pakaian, maka dia harus dia nafkahi istri, anak istrinya, harus dia belikan pakaian anak istrinya. Tak boleh dia fokus ibadah kepada Allah, sementara kewajiban yang lainnya dia tinggalkan. Solat wajib, puasa wajib, ngasih nafkah anak istri juga wajib. Berarti kalau dia hanya fokus solat, puasa, sementara anak istrinya dia tinggalkan, tidak dikasih nafkah, berarti dia belum takwa kepada Allah. Karena yang namanya takwa tadi apa? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Salah satu perintah Allah adalah memberi nafkah kepada anak. Itu kewajiban. Berarti kalau dia tidak kasih nafkah, berarti dia belum menjadi orang yang bertakwa. Dan kalau belum menjadi orang bertakwa, bagaimana mau dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, itu yang di Banat tuh banyak omong tuh. Ente diam. Jadi kalau memang dia punya tanggung jawab anak dan istri, harus dia kasih nafkah. Wasa'ya lahu. Lazimahul qiyam bidzalik wasa'yu, bukan wasa'ya itu, wasa'yu atau wasa'yu lahu, dan dia harus berusaha untuk memberikan nafkah untuk anak istrinya. Fa in ajaza an dzalik. Nah, kalau dia tidak mampu untuk hal itu, ajzan ya'dzuruhu syar'u. Sekiranya dia itu tidak mampu tapi dibenarkan oleh syariat ketidakmampuannya, faqad kharaja minal haraj, maka dia telah keluar dari dosa, wa salima minal itsmi, selamat daripada dosa. Jadi kalau memang dia tidak mampu begini nih, maksudnya tidak mampu begini, contoh. Dia kalau tinggalkan pekerjaannya, anak istrinya tidak dikasih nafkah. Tapi kalau dia kerja, dia tidak bisa fokus untuk dekatkan diri kepada Allah. Bagaimana? Dia tetap kerja, yang penting halal ya kerjaannya ya. Dia tetap kerja, dia kerjakan yang wajib-wajib, semuanya yang haram dia tinggalkan. Walaupun belum bisa fokus 100% untuk dekatkan diri kepada Allah, tidak apa-apa, kerja aja. Yang penting yang wajib laksanakan, yang haram tinggalkan. Nafkah anak istri tetap dikasih. Ustaz, tapi anak belum bisa fokus dekatkan diri kepada Allah. Tidak apa-apa, dimaafkan, tidak dosa. Tidak apa-apa. Kenapa? Karena dia harus melaksanakan kewajiban untuk menafkahi anak istri juga.
Ya, jangan salah paham ya. Kadang-kadang ada orang ini dia ingin dekatkan diri kepada Allah, ke masjid aja dia. Anak istri nak dipikirkan, salah itu. Makanya ibadah itu perlu ilmu. Apa kata Syekh Zubaid bilang? Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kata Syekh Zubaid. Setiap orang yang beramal soleh tanpa dilandasi dengan ilmu agama, amalnya tidak diterima tapi ditolak oleh Allah SWT. Makanya disitulah pentingnya ilmu. Naam. Wa'lam dan ketahuilah ayuhal murid, wahai murid, annaka la taqdiru ala mulazamati ta'ah. Sesungguhnya kamu itu tidak mampu untuk selalu taat, itu tidak mampu. Wa mujanabati syahwat, dan untuk selalu menjauhi syahwat itu tidak mampu kamu, kata beliau. Wal i'rad anid dunya, dan berpaling dari dunia kamu tidak mampu. Illa, kecuali bi antastasyaira fi nafsik, kecuali kalau kamu merasakan dalam dirimu anna muddata baqa'ik fid dunya ayyamun galilah. Sesungguhnya kamu itu menetap di dunia hanya beberapa hari saja, artinya sebentar. Jadi kata beliau ni, kamu tidak bisa taat terus, itu tak bisa. Kemudian kamu tidak bisa jauhi syahwat terus, tak bisa. Kamu tidak bisa terus-terusan berpaling dari dunia, tidak bisa. Kecuali kalau kamu katakan dalam pada dirimu, katakan apa? Di antara cara untuk biar kita taat kepada Allah, semangat agar kita dapat menjauhi maksiat, katakan pada diri kita, hei nafsuku, ingat kamu hidup di dunia hanya sebentar. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Hasadu ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalik, atau kama qala. Kata Rasulullah, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari itu cuma sedikit. Jadi umur umat Nabi Muhammad ini pendek. Kalau umat zaman dulu ada yang 1000 tahun umurnya. Kalau ada orang zaman dulu itu meninggal umurnya 200 tahun, orang-orang nangis, kesian meninggal masih anak-anak. Iya, zaman dulu kalau meninggal umur 200 tahun, orang-orang kesianin. Kesian masih anak-anak baru meninggal, belum nikah, belum punya anak. Zaman dulu tuh 200 tahun masih kecil. Sekarang 200 tahun kita cari susah. 100 lebih paling banyak meninggal sudah. Ya, sangat tua sudah. Kenapa? Yaitu umur umat Nabi Muhammad ini pendek, antara 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari itu cuma sedikit. Nah, kalau kamu malas untuk taat, semangat untuk maksiat, katakan pada diri kamu, kata beliau, hei nafsu, ingat kamu hidup di dunia ini sebentar. Apa kata Imam Ghazali, awalad? Imam Ghazali pernah bilang begini, kehidupan di dunia itu seperti orang-orang menaiki perahu atau kapal. Kemudian kapal itu singgah ke suatu pulau, namanya pulau dunia. Ketika sampai di pulau dunia, para penumpang disuruh turun. Untuk apa? Untuk mengumpulkan bekal. Karena setelah itu harus naik kapal lagi untuk melanjutkan perjalanan yang lebih panjang. Ketika para penumpang itu mampir di pulau dunia sebentar untuk mengumpulkan bekal, ternyata banyak dari mereka terlena dengan keindahan pulau dunia. Mereka main-main di pulau dunia itu, lupa untuk mengumpulkan bekal. Sehingga ketika sirine kapal berbunyi, pertanda penumpang harus naik kapal lagi. Akhirnya dia nangis, dia menjerit. Kenapa? Karena dia terlena di pulau dunia, banyak-banyak main, sehingga ketika sudah waktunya balik lagi naik kapal untuk melanjutkan perjalanan, dia tidak ada bekal yang dibawa. Akhirnya dia harus naik kapal, dan ketika perjalanan dia sengsara. Kenapa? Tidak ada bekal yang dibawa. Nah, begitulah gambarannya orang hidup, kata Imam Ghazali. Hei, tadi Gil, pindah ke belakang. Waswis nih, ini ganggu Ustaz nih. Ini yang duduk di tengah nih, ente. Cepat, pindah. Cepat, pindah ke belakang. Gil, pindah ke belakang cepat. Gom, berdiri, pindah. Cepat. Tak bisa ngajar Ustaz. Bergurau dia nih, Hamzah. Pindah ke belakang sana. Aduh. Sana, belakang sekali. Sana. Ustaz, kalau ada orang gurau gitu, tak bisa ngajar Ustaz. Apa tadi? Nah, ini tak bisa, tak enak Ustaz ngajar gini.
Nanti yang kalau Ustaz ngajar lagi pertemuan yang akan datang, yang suka ngomong duduk belakang. Nanti yang besar-besarnya atur ya. Kalian tahu yang suka ngomong suruh duduk belakang. Tidak konsen Ustaz ngajar. Nanti kalau Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi itu kuburannya di Surabaya, dia dekat Ampel tuh. Itu gurunya Al-Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik. Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik itu wali kutub. Beliau khalwat di kamarnya 15 tahun tidak keluar-keluar. Itu yang gedor kamarnya suruh keluar setelah 15 tahun itu guru beliau, Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Yang kalau kalian lihat di foto wali itu ada yang pakai imamah, ada lebih sini itu. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Beliau itu dalam kisahnya, dalam ceritanya disebutkan, kalau ngajar, ada murid ngomong, itu murid diusir keluar, tidak ditegur sebulan lebih itu muridnya. Begitu, tidak bisa. Belajar itu harus perlu adab. Ya, tolong, tidak bisa ngajar Ustaz gini. Itu yang besar-besar ini tolong atur nanti duduknya. Yang suka-suka ngomong tuh duduk belakang. Atau kalau bisa dia yang suka-suka ngomong cari tempat lain ya, suruh dia ngaji ke apa, biar tidak ganggu kita sini. Ya, suruh ngaji, suruh apa dah. Terutama ini yang tadi Ustaz tunjuk-tunjuk. Ya, inti kalau ngomong tuh bukan hanya inti yang tak dapat ilmu tuh, yang lain tak dapat ilmu. Ustadznya terganggu. Banyak. Apa tadi itu? Ya, Imam Ghazali ya. Kata Imam Ghazali, sekarang ini kita ini sedang berada di pulau dunia itu. Ini sekarang kita lagi singgah di pulau dunia. Ini kita nih sekarang singgah di pulau dunia. Pulau dunia ini indah, tapi jangan terlena. Jangan banyak terlena dengan dunia, jangan banyak main-main. Tugas kita bukan main-main. Tugas kita di dunia ini diturunkan oleh Allah di dunia ini, suruh ngumpulkan bekal. Habis ini balik lagi, lanjutkan perjalanan. Kenapa? Karena setelah meninggal dunia itu masih panjang perjalanannya. Makanya Abu Hurairah itu, Abdurrahman bin Sakhar, sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis nomor 1 itu Abu Hurairah. Ya. Apa kata Imam Suyuti bilang? Wal mukthiruna fi riwayatil khabar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar wa Anasun wal bahru kal khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Itu sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis itu 7 orang. Abu Hurairah yang pertama. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Umar, Sayyidina Anas bin Malik. Kemudian wa Anasun wal bahru Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri, Sayyidina Jabir bin Abdullah, Sayyidatuna Aisyah. Ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, Al-Mukthirun namanya. Nomor 1-nya Abu Hurairah. Kenapa dia bisa paling banyak meriwayatkan hadis Nabi? Kenapa? Karena dia tinggal di dekat masjidnya Nabi Muhammad, Ashabus Suffah. Tiap hari Nabi Muhammad ngajar, dia ikut. Nabi Muhammad ngajar tiap hari, dia hadir. Makanya paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Dan hafalannya kuat. Karena dulu pernah beliau itu bersama Zaid bin Sabit sama satu orang lagi ini, ketika lagi ngomong-ngomong di masjid, Nabi Muhammad keluar. Tiba-tiba Nabi Muhammad mendengar dia ngomong. Apa kata Nabi Muhammad? Kalian sekarang berdoa, saya yang akan aminkan doa kalian, kata Nabi. Ya Uqabagal. Akhirnya sahabat yang satunya berdoa, panjang doanya, minta ini segala macam. Selesai. Sahabat yang satu lagi tuh minta lagi. Selesai. Terakhir Abu Hurairah. Abu Hurairah disuruh minta sama Nabi. Itu sahabat yang pertama disuruh minta sama Nabi. Terakhir Nabi bilang amin. Nabi yang aminkan. Sahabat satu lagi minta, selesai permintaannya, minta ini minta itu, Nabi bilang amin. Terakhir Abu Hurairah. Abu Hurairah doanya tidak panjang. Apa dia bilang doanya? Ya Allah, saya minta seperti yang 2 sahabat saya minta tadi itu. Dan saya minta ilmu yang tidak dilupakan. Amin, kata Nabi. Mintanya singkat, padat, jelas. Tidak panjang-panjang dia minta. Ya Allah, saya minta sebagaimana yang 2 tadi itu minta tuh. Dan saya minta ilmu yang tidak dilupa-lupakan. Amin, kata Nabi. Sahabat yang lain bilang apa yang tadi itu? Bilang apa? Wahai Rasulullah, saya juga minta ilmu yang tidak dilupakan. Apa kata Nabi? Kalian udah didahului Abu Hurairah udah. Tuh Abu Hurairah. Makanya kuat apalannya karena dapat doa Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, Abu Hurairah itu pernah disuruh Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad, barang siapa yang membentangkan ridanya, syalnya itu, kemudian dia dengarkan aku nyampaikan hadis, setelah aku nyampaikan hadis, dia lipat, dia dekap, kata Nabi, maka ilmunya tidak akan dia lupakan. Apa yang dia dengar dariku, dia tidak akan lupakan, kata Nabi. Au kamagal. Sayyidina Abu Hurairah lakukan itu. Habis Nabi
bersabda dilipat digini kan. Makanya beliau dapat 2 kali itu doanya dari Nabi untuk kuat hafalan. Makanya semua yang beliau dengar dari Nabi, beliau tak pernah lupa. Itu Abu Hurairah. Saking kuatnya hafalannya. Nah, beliau itu makanya jadi orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Kenapa? 1, tinggalnya dekat Nabi. 2, setiap hari hadir majelis Nabi. 3, didoakan sama Nabi, hafalannya kuat. Makanya paling menjadi nomor 1, paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Nah, beliau itu ketika mendekati ajal, sakaratul maut, beliau nangis. Keluarganya tanya, apa kata keluarganya? Apa yang membuat engkau menangis? Kalau bahasa kita, kenapa engkau menangis? Coba lihat, apa jawaban Abu Hurairah? La abki ala dunyakum hazih, walakinni abki li bu'di safari wa qillati zadi. Kata Abu Hurairah, hebat kalau kalian tak noleh itu. Kalau tak noleh, hebat kalian. Udah ribut-ribut gitu masih tak noleh, itu murid paling hebat. Ya. Apa kata Abu Hurairah? Ketika beliau menangis, ditanya sama keluarganya, kenapa engkau menangis? Kata Abu Hurairah bilang, la abki ala dunyakum hadhi. Saya menangis bukan karena takut meninggalkan dunia kalian ini. Walakinni abki li bu'di safari wa qillati zadi, kata beliau. Akan tetapi saya menangis li bu'di safari, karena perjalanan saya panjang, kata beliau. Jauh masih, setelah meninggal nih masih panjang perjalanan saya. Wa qillati zadi, bekalku sedikit, kata beliau. Coba kalian bayangkan, sekelas Abu Hurairah saja mengatakan bekalnya sedikit masih, apalagi kita. Beliau tiap hari sholat sama Nabi, tiap hari belajar sama Nabi, tiap hari lihat wajah indah Nabi, tiap hari. Masih mengatakan bekalnya sedikit. Apalagi kita yang tak pernah sholat, tak pernah belajar, tak pernah lihat Nabi. Jauh bekal kita sama Abu Hurairah. Beliau nomor 1 lagi paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Tapi masih merasa bekalnya sedikit. Tuh. Makanya kata beliau, kalau kamu ingin semangat taat, ingin semangat menjauhi maksiat, katakan kepada diri kamu, bisikkan, nafsu, kamu ni tak lama hidup di dunia, sebentar. Bentar lagi kamu mati. Jangan main-main di dunia, gitu katakan. Wa annaka amma garib tamut. Akan kamu, kata beliau, bentar lagi akan mati, tidak lama lagi, kata beliau. Fatansiba ajalak baina ainaik. Ajalmu sudah berada di hadapan kamu, kata beliau. Wa tasta'idda lil maut, dan kau siap-siap untuk meninggal dunia. Wa tugaddira nuzulahu bika fi kulli waqt, dan hendaknya kamu merasakan kematian itu akan datang kepada kamu setiap saat. Enggak, Ustaz, anak masih muda, Ustaz. Berapa banyak anak kecil meninggal dunia? Ya. Ada anak kecil main-main tepi kolam jatuh meninggal. Ada anak-anak lagi jalan kena tabrak meninggal. Tak ada yang namanya ajal itu tidak pandang tua muda. Anak-anak kecil yang di bawah kita, yang umurnya di bawah kita, sudah banyak meninggal dunia. Maka kata beliau, rasakanlah, kita ini tidak lama lagi akan meninggal dunia. Makanya persiapkan diri. Wa iyyaka wa tulal amal, kata beliau, dan hati-hatilah kamu daripada panjang angan-angan. Makanya kalian di pondok ni aulad, banat, dengarkan baik-baik. Jangan banyak pikirkan masa depan nanti itu. Nanti anak ni kerja apa ya? Nanti anak kalau udah kahwin gimana ngasih makan anak istri? Jangan repot-repot kalian mikir. Ustaz dulu nak mikiran gitu waktu mondok. Enggak. Belajar aja ente. Belajar, yang wajib laksanakan, yang haram tinggalkan, yang sunnah laksanakan semampunya, yang wajib semuanya laksanakan, yang haram tinggalkan semuanya, yang sunnah laksanakan semampunya. Urusan nanti terserah Allah. Ente belajar aja. Ente usaha nih. Belajar betul-betul. Berusaha amalkan ilmunya. Jangan pikirkan nanti anak gimana ya kerjanya, nanti anak gimana yang ngasih nafkah anak istri. Gampang itu. Kenapa? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada binatang, dan tidak ada satu binatang melata pun di atas dunia, di atas bumi, kecuali Allah tanggung rezekinya, kata Allah ya dalam Al-Qur'an. Binatang melata saja ditanggung rezekinya, apalagi manusia yang punya akal. Ya, apalagi santri. Al-Habib Abdullah Al-Haddad berkata dalam kitab Nashai'ud Diniyahnya, beliau menjelaskan hadis Nabi, innallaha takaffala li talibil ilmi birizqihi. Kata beliau, hadis Nabi itu innallaha, sesungguhnya Allah takaffala, menanggung li talibil ilmi, orang yang belajar ilmu agama, birizqihi, rezekinya.
Apa kata beliau? Orang yang belajar ilmu agama itu setelah mendapatkan tanggungan umum, kata Allah, firman Allah tadi, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha, dan tidak ada satu binatang melata pun di atas bumi kecuali Allah tanggung rezekinya, termasuklah yang belajar ilmu agama. Kemudian hadis Nabi ini khusus untuk yang belajar ilmu agama. Innallaha, sesungguhnya Allah, takaffala, menanggung li talibil ilmi, orang yang belajar ilmu agama, birizkihi, rezekinya. Jadi orang, kata beliau Al-Imamul Haddad dalam Nasihat Dunia, orang yang belajar ilmu agama selain mendapatkan tanggungan secara umum rezekinya, mendapat ketanggungan secara khusus. Jangan takut. Urusan nanti, ente nanti udah selesai mondok, habis kawin, nanti gimana nih? Anak kerja. Tuh saya pikirkan. Ustaz dulu tak pikirkan. Belajar aja. Urusan nanti setelah kawin, Allah akan tanggung rezeki kita, jangan khawatir. Yang perlu kita fokus pikirkan ini, yang belum ditanggung oleh Allah. Apa yang belum ditanggung oleh Allah? Kita bakal selamat dan masuk neraka, udah ditanggung belum oleh Allah? Kita bakal masuk surga sama Nabi Muhammad, udah ditanggung oleh Allah? Kita bakal selamat tak lewat Shiratal Mustaqim, udah ditanggung? Belum. Itu yang kita pikirkan, yang belum ditanggung oleh Allah. Yang sudah ditanggung oleh Allah rezeki, jangan khawatir. Ente belajar aja, masa depan ente Allah yang tanggung. Yang penting ente fokus belajar, betul-betul hidupkan ajaran Nabi Muhammad. Tak mungkin akan dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tak mungkin. Kemudian fa innahu yamilu bika ila mahabbatid dunya. Karena kalau panjang angan-angan tuh kayak tadi tuh, mikirkan nanti anak habis kawin ni apa nih? Nanti kalau anak udah besar dulu keluar pondok nih, kapan nak kerja nih? Orang kalau seperti itu tuh, itu panjang angan-angan seperti itu akan membuat dia cinta kepada dunia. Akhirnya malas belajar. Akhirnya pengen berhenti mondok. Kenapa? Cinta dunia. Wa yuthaqqil 'alaik wa yuthaqilu 'alaik mulazamata. Mulazamata itu maf'ul bih. Maf'ul bih itu mulazamata. Wa yuthaqilu 'alaika mulazamata ta'at, dan membuat kamu malas, berat untuk selalu taat kepada Allah. Kenapa? Cita-citanya dunia. Cita-citanya nanti habis mondok nih apa nih, kerjaan apa nih, nanti ini habis kawin nih apa. Akhir ujung-ujungnya malas mondok, malas taat, malas ngapal, malas untuk belajar, malas melakukan kebaikan. Wal iqbal 'alal ibadah, malas untuk fokus ibadah kepada Allah. Wa tajarrud li tariqil akhirah, malas untuk fokus menuju hari akhir, maksudnya menuju syurga, tempat yang kekal abadi di akhirat, tempat kenikmatan. Wa fi taqdiri gurbil maut wa gisril muddah al khairu kulluh, dan di dalam merasakan kita ini sebentar lagi akan meninggal dunia. Itu tuh kalau orang merasakan dia ini sebentar lagi akan meninggal dunia, tidak lama hidup di dunia, yang seperti itu tuh, itu al khairu kulluh, itu kebaikan ada pada hal itu semuanya. Merasakan kita ini tidak lama hidup di dunia. Waffaqanallah wa iyyak, semoga Allah beri taufik untuk kami dan kalian semua. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarabna. Acha, ikra. Ashrafna fatub alaina tauba wasil kulli hauba wastur lana aurati wa amin rawati wa fi walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil wa kulli mahabba ghiratin aw suhbah wal muslimina ajma'amin ya rabbi isma' fadlan wajudan manna la bitisal bil minna lil mustafa rasulina bi kulli suri. Shalla wa sallam rabbi ala riyadil habbi wal ali wa alihi wa sahbihi idada tasih suhbi walhamdulillahi bi badri wa tanahi hamdan kasiran dahi.
Tin. Mikrofon ini kan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. وما إلى روح بين إخوانهم من الأنبياء والمرسلين والصحابة التابعين وتبعهم بإحسان يوم الدين من روح سيدنا الإمام المهاجرين اللهم اهدنا سجل بن محمد بن علي بعلوي سوري مغفور من جميع سادتنا البعلوي ثم إلى روح الموجود بالدعوة والإرشاد وغوثني بدر البلاد الهبي عبد الله بن الحداد صاحب الراتب وصولي فرس ثم إلى روح حبيب حسين أمير بن محمد بن سلمي أبي عبد السلام بن أحمد بن سلمي روح بشرك وأصحاب جمع القدير أحمد الله بن الفرد ومطلع من أحمد سنة أحمد بارون سيد محمد بن علي المالكي من شيخ وصولي فرس ثم إلى روح أمي شريف أبصر من جوم القري وهم يقوم على عمر بن بكر وضر ثم إلى شريف فريدة من جوم القري ثم إلى روح ذكور أمواتكم yang sebutkan keluarganya yang meninggal dunia. الفاتحة. الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.